Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 81. Jika Presiden Du dalam masalah, saya tidak akan bertanya, kata Su Yingxia. Du Hong mengangguk dan berkata, jika Nona Su memiliki pertanyaan, tanyakan pada temanmu. Saya benar-benar tidak dapat mengungkapkannya. Setelah menandatangani kontrak, Du Hong berjanji untuk melepaskan pinjaman secepat mungkin, dan Su Yingxia pergi. Pasti akan ada banyak perusahaan yang tidak puas dengan saya kali ini. Du Hong dapat memperkirakan bahwa dia akan diboikot oleh perusahaan-perusahaan itu di masa depan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus menyetujui masalah ini. Saudara Du, kami memiliki pelanggan besar di tangan kami, dan pengembangan keluarga Su di masa depan tidak akan mudah. Ikan dan udang kecil itu, apa yang kamu lakukan di matamu, kata manajer. Du Hong tersenyum dan berkata, itu benar, tapi siapa orang ini? Apakah ada orang kaya seperti itu di Unceng kita? Saudara Du, namanya Han Xian, apakah Anda ingin memeriksanya, kata manajer itu. Han Xian? Alis Du Hong berangsur-angsur berkerut, dan dia tiba-tiba berkata dengan terkejut, Han Xian, bukankah itu menantu sampah keluarga Su yang terkenal bernama Han Xian? Manajer berdiri di sana tercengang. Meskipun dia tahu nama Han Xian untuk waktu yang lama, dia tidak memikirkannya sama sekali. Bagaimana mungkin seseorang dengan puluhan miliar menjadi menantu keluarga Su yang boros? Du. Kakak Du, bisakah kamu, bukankah dia tidak berguna, kata manajer itu tidak percaya. Du Hong menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan berkata, aku juga tidak tahu, mungkin mereka memiliki orang yang berbeda dengan nama yang sama. Lagi pula, keluarga Su tidak pernah menganggap serius menantu yang boros itu. Orang yang sama, bagaimana mungkin Han Xian? Bantu keluarga Su. Manajer juga setuju dengan pernyataan ini dan mengangguk. Su Yingxia tidak kembali ke perusahaan, tetapi kembali ke area villa Gunung Genting. Dia ingin berbagi kabar baik dengan Han Xian, tetapi ketika dia berjalan ke pintu villa, Su Yingxia terkejut bahwa Han Xian sudah tahu hasilnya sejak lama. Baginya, apakah ada yang bisa dibagikan? Tapi mengapa dia membiarkan Du Hong menjual wajah sebesar itu? Su Yingxia masih ingin bertanya. Yingxia, mengapa kamu kembali begitu cepat hari ini? Jiang Lan sangat terkejut ketika dia melihat Su Yingxia pulang ke rumah. Bu, bagaimana kalau 3.000? Su Yingxia bertanya. Jiang Lan menarik Su Yingxia ke sofa dan duduk, dan berkata, saya sudah berbicara dengan Han Xian. Dia bersedia mengubah nama villa menjadi milik Anda. Anda dapat dengan cepat menemukan waktu untuk menangani masalah ini. Ketika Su Yingxia mendengar kalimat ini, wajahnya langsung tenggelam. Bu, apakah ini sebabnya Anda menahan Han Xian di rumah? Bagaimana, apakah aku luar biasa? Jiang Lan berkata dengan bangga. Bu, aku tidak akan melakukannya. Su Yingxia berkata dengan dingin. Kamu gadis, apakah otakmu kram? Butuh banyak usaha baginya untuk membuatnya setuju. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu tidak melakukannya, jangan kenali aku sebagai seorang ibu. Jiang Lan meletakkan tangannya di pinggulnya, tidak puas. Dia percaya bahwa jika dia mengancam Su Yingxia dengan cara ini, Su Yingxia pasti akan berkompromi. Pentingnya Han Xian bagi keluarga ini sudah jelas, tanpa dia, Su Yingxia tidak akan bisa menjadi penanggung jawab proyek Chengxi, apalagi mendapatkan pinjaman miliaran dolar hari ini, apakah itu villa atau perceraian, Su Yingxia tidak mungkin melakukannya. Dan bahkan tanpa hal-hal ini, Su Yingxia akan menghadapi hatinya sejak lama dan tidak akan menceraikan Han Xian. Oke. Su Yingxia berkata tanpa ragu, berdiri dan berjalan menuju kamar. Jiang Lan tertegun dan mengancam Su Yingxia dengan cara ini, tetapi dia tidak berkompromi. Su Yingxia, berhenti untukku. Jiang Lan berkata dengan keras, apakah kamu bahkan tidak peduli padaku sekarang? Bu, jika Anda ingin membuat masalah secara tidak masuk akal, apakah saya masih ingin menemani Anda? Kata-kata saya telah dibuat sangat jelas. Saya harap Anda akan menyingkirkan pikiran hati-hati itu, atau Anda akan pindah, kata Su Yingxia ringan. Kamu, Jiang Lan menunjuk Su Yingxia,
terlalu marah untuk berbicara. Su Yingxia kembali ke kamar dan menemukan Han Xian berbaring di tempat tidur berjuang untuk bermain dengan ponselnya, terlihat sangat bosan. Berjalan ke tempat tidur, Han Xian memberi ruang untuk Su Yingxia dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Ibuku mempermalukanmu lagi?" Su Yingxia bertanya. "Tidak apa-apa, itu tidak terlalu memalukan, tapi di villa itu harus ada namamu yang tertulis di sana," kata Han Xian. "Apakah kamu tidak tahu mengapa ibuku melakukan ini? Bagaimana kamu bisa berjanji padanya?" Su Yingxia berkata dengan bingung. "Aku tahu untuk apa dia, tetapi kamu dapat mengambil keputusan dalam masalah ini, kan? Aku tidak percaya padanya, bisakah aku tetap mempercayaimu?" Han Xian tertawa. Su Yingxia benar-benar tersentuh oleh kalimat ini. Ternyata dia berjanji pada Jiang Lan, bukan karena Jiang Lan, tetapi karena dia percaya padanya. Mencondongkan tubuh, dia dengan cepat mencium mulut Han Xian, dan Su Yingxia meninggalkan ruangan dengan panik. Han Xian masih di sana, dia tidak sadar untuk sementara waktu, dan ketika dia tahu apa yang terjadi, dia tersenyum kecut. "Ya, setidaknya beri aku persiapan mental sebelum aku bisa menjawab," kata Han Xian dengan menyesal, menjilat bibirnya. "Bagaimana bisa ada rasa yang harum dan manis?" Segera, Su Yingxia kembali ke kamar lagi, karena dia masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Menundukkan kepalanya, dia bersandar di pintu dan berkata, "Pinjaman telah diselesaikan. Presiden Du bersedia meminjamkan kepada keluarga Su karena wajahmu sendiri. Apakah wajahmu bernilai 1 miliar? Ciumanmu tidak bisa ditukar dengan ribuan dolar." "1 miliar bukan apa-apa," kata Han Xian sambil tersenyum. Su Yingxia, yang sudah berwajah merah, tidak sabar untuk menemukan lubang untuk digali ketika dia mendengar kata-kata ini, dan berkata dengan nada mengancam, "Apa yang terjadi sekarang tidak boleh disebutkan di masa depan. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Saya ingin mengenang 100 kali setiap hari. Mulai hari ini, saya harus melakukan mogok makan, jangan sampai Anda kehilangan selera," kata Han Xian dengan berani. Su Yingxia menginjak kakinya dengan marah, dan Han Xian tertawa terbahak-bahak dengan tatapan malu-malu. "Kamu masih tertawa? Apakah kamu ingin tidur di lantai malam ini?" Tawa itu berhenti tiba-tiba, dan Han Xian berkata dengan sungguh-sungguh, "Ngomong-ngomong, apa lagi yang dikatakan Du Hong? Dia mengatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk memperkenalkannya, dia ingin mengenalmu," kata Su Yingxia. "Ya, aku akan mencari waktu untuk bertemu dengannya," kata Han Xian. Meskipun dia meremehkan hubungan pribadi semacam ini, itu sangat membantu Su Yingxia. Sekarang Su Yingxia memiliki hampir semua kekuatan di perusahaan keluarga Su. Untuk memiliki perkembangan yang lebih baik di Uncheng, hubungan ini sangat diperlukan. "Kamu belum menjawab pertanyaanku barusan." Su Yingxia kembali ke pertanyaan pertama, karena dia sangat penasaran. Ketika Han Xian membeli mobil dan rumah, itu juga masalah uang, tetapi masalah hari ini bukan tentang uang untuk dapat menyelesaikannya, untuk membuat Du Hong begitu mementingkannya, harus memiliki status tertentu. Tapi bukankah reputasi Han Xian di Uncheng sudah dihancurkan oleh Su Haichao? Apa yang Su Yingxia tidak mengerti adalah bahwa ketika uang menjadi serangkaian angka yang tidak berarti, status akan mengikuti. Tetapi status tersebut tidak mewakili hak. Hanya kekuatan yang merupakan mantel paling indah untuk pria, dan inilah yang kurang dimiliki Han Xian sekarang. "Saya bernilai puluhan miliar dolar, tentu saja dia ingin memberi saya wajah," kata Han Xian sambil tersenyum. Dia tampak seperti sedang bercanda. Bagaimana Su Yingxia bisa mempercayainya? Dia cemberut dan berkata, "Lupakan saja, jangan pikirkan aku melakukan hal semacam itu lagi di masa depan." "Hal macam apa, kamu bisa menjelaskannya?" Melihat Su Yingxia berlari keluar ruangan lagi, Han Xian bertanya dengan tidak sabar. Untuk jangka waktu berikutnya, Han Xian bermeditasi di rumah. Dokter mengatakan bahwa butuh 40 hari untuk pulih, tetapi sebenarnya, 1 minggu sudah cukup untuk Han Xian. Seminggu kemudian, Han Xian pergi ke rumah sakit untuk melepas gips. Bahkan dokter pun heran, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat fisik Han Xian sebelumnya. Kemampuan pemulihannya yang luar biasa berada di luar jangkauan orang biasa. "Saya akhirnya bisa menggerakkan tangan saya,"
tetapi minggu ini masih layak untuk diingat. Lagi pula, Han Xian juga telah diperlakukan seperti seorang kaisar. Bahkan ketika dia pergi ke toilet, seseorang membantu membuka celananya. Diperkirakan jenis ini hal yang tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Berjalan ke pintu rumah sakit, Han Xian mengeluarkan teleponnya, memutar nomor Menir Ban, dan berkata, "Bukankah Du Hong ingin bertemu denganku? Katakan padanya, aku akan segera ke Ban." Menir terkejut menyampaikan berita itu kepada Du Hong, dan Du Hong juga bergegas ke Ban untuk menemui Han Xian sesegera mungkin. Bab 82 bertemu Shen Lingyao. Ruang VIP Ban. Du Hong bertemu Han Xian dengan kegembiraan dan kecemasan. Du Hong sangat terkejut bahwa Han Xian masih sangat muda, bukan karena dia belum pernah melihat seseorang yang muda dan menjanjikan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat puluhan miliar aset pada usia yang begitu muda. "Tuan Han, saya tidak berharap Anda menjadi begitu muda, itu benar-benar tidak terduga," kata Du Hong. Menir mengedipkan mata ke samping, berniat menggunakan pesonanya untuk menggoda Han Xian, tapi sayangnya Han Xian tidak menyipitkan mata, dan benar-benar menutup mata terhadapnya dengan sengaja menunjukkan kakinya. "Presiden Du, saya datang menemui Anda hari ini karena saya harap Anda bisa menjaga Su Yingxia di masa depan," kata Han Xian dengan jelas. Untuk membantu Su Yingxia dengan nama, Han Xian ini sebenarnya bukan menantu keluarga Su. "Tuan Han, saya memiliki rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertanya lebih banyak," kata Du Hong. Han Xian tersenyum, mengetahui keraguan di hatinya, dan berkata, "Saya adalah orang yang Anda pikirkan. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang sisanya." "Ini benar-benar. Bagaimana mungkin seseorang dengan puluhan miliar orang bergabung dengan keluarga Su dan menderita penghinaan? Mungkinkah dia menyukai aset keluarga Su? Mengingat beratnya keluarga Su, dia tidak perlu dipermalukan selama 3 tahun, asetnya sebanding dengan keluarga Su." Tapi Han Xian sudah menjelaskan bahwa tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak, dan Du Hong tidak berani bertanya lebih banyak. "Selama kamu bersedia membantu Su Yingxia, aku berhutang budi padamu. Di masa depan, jika kamu membutuhkanku, kamu dapat berbicara," lanjut Han Xian. "Nikmat lebih berharga daripada emas, dan itu adalah nikmat orang besar seperti Han Xian." Du Hong sangat menyadari pentingnya itu. Sekarang Yun Cheng menghormati keluarga Tian, tetapi dengan bantuan Han Xian, keluarga Su mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan keluarga Tian. Jika keluarga Su menjadi keluarga pertama di Yun Cheng di masa depan, penggunaan bantuan semacam ini akan terlalu besar. "Tuan Han, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik," kata Du Hong. "Menir, Anda juga telah banyak membantu saya, perkenalkan saya produk keuangan untuk dimainkan." Han Xian tersenyum dan menatap Menir. Menir tidak banyak membantu dalam masalah ini, yaitu, dia baru saja menghubungi Du Hong, dan sekarang Han Xian menjelaskan bahwa dia membantunya. "Tuan Han, ini yang harus saya lakukan," kata Menir itu. "Kamu tidak perlu syirik, kesempatan itu hanya sekali, dan sayang sekali jika tidak memanfaatkannya," kata Han Xian. "Karena Tuan Han telah mengatakannya demi dia, Anda dapat menerimanya," kata Du Hong sambil tersenyum. Menir dengan cepat membawa beberapa dokumen dan memberikan pengenalan terperinci kepada Han Xian. Han Xian tidak tertarik dengan produk keuangan itu sendiri. Dia hanya menggunakan metode ini untuk menguntungkan Menir. Dia dengan santai menunjuk satu dan berkata, "Itu dia, bagaimana kalau mengambil 100 juta untuk bermain?" 1. 100 juta. Menir memandang Han Xian dengan heran, hanya untuk merasakan ada yang salah dengan telinganya. Bahkan Du Hong memandang Han Xian dengan tidak percaya. Tembakan ini terlalu menakjubkan. Hanya melempar 100 juta untuk dimainkan, ini bukan uang ban surga dan bumi. "Cepat bantu aku harus menjemput istriku dari pulang kerja," kata Han Xian sambil tersenyum. Kalimat ini membuat mata Menir merah karena iri, dan mereka semua mengatakan bahwa dia tidak berguna. Siapa yang mengira dia akan dapat membeli 100 juta produk manajemen kekayaan dengan santai? Dan untuk ketulusan Su Yingxia, itu bahkan lebih jarang. Dia sangat muda dan kaya, namun dia memperlakukan seorang wanita dengan tulus sehingga dia iri pada semua wanita di dunia.
Tuan Han, istri Anda benar-benar patut ditiru, kata menir itu, menghela nafas dalam hati. Tidak heran Han Xian tidak bisa diguncang, tidak peduli bagaimana dia menggaruk kepalanya dan membuat pose. Ternyata Su Yingxia adalah satu-satunya di hatinya. Setelah semuanya selesai, Han Xian meninggalkan ban. Du Hong memandangnya dengan pandangan kagum, dan berkata, saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang yang meremehkan Tuan Han jika mereka mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Kakak Du, Tuan Han sangat kaya, bagaimana dia bisa bergabung dengan keluarga Su? Tanya menir itu dengan bingung. Tidak bisakah kamu membayangkan? Menir menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa memikirkannya. Du Hong tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak bisa memahami pikiran orang-orang kaya ini. Han Xian baru saja melepas gips, jadi dia hanya bisa berjalan ke kantor wanita berpakaian keren di sepanjang jalan, dengan kaki putihnya yang besar bermunculan seperti jamur, tidak bisa membiarkan Han Xian melihatnya. Ketika pikiran kosong, ada Buddha, dan semuanya kosong. Bab 83 Kecemburuan yang melonjak. Di lingkaran teman sekelas Su Yingxia dulu memiliki status yang sangat tinggi. Dan bahkan banyak teman sekelas pria mengejar Su Yingxia dengan ide, mendapatkan bulan terlebih dahulu. Di masa lalu, Su Yingxia dipuja oleh banyak bintang, tetapi sejak Han Xian bergabung dengan keluarga, hanya ada sinisme yang tersisa di antara teman-teman sekelasnya, terutama teman-teman sekelas pria itu. Kata-kata itu sangat sarkastik sehingga Su Yingxia sekarang menghindari teman-teman sekelasnya. Shen Lingyao berpartisipasi setiap tahun, dan setiap tahun dia mendengar mereka mengatakan bahwa Su Yingxia salah, dan dia juga bertengkar dengan teman-teman sekelasnya setiap kali untuk membantu Su Yingxia berbicara, tetapi dia lemah dan lemah sama sekali. Sekarang Su Yingxia telah tinggal di villa sisi gunung, dan Han Xian tidak terlihat sia-sia, jadi Shen Lingyao ingin Han Xian membantu Su Yingxia karena marah. Kamu tidak tahu betapa tidak menyenangkannya teman sekelas itu, terutama Jalang Rong Momo, yang memiliki dendam terhadap Yingxia ketika dia di sekolah. Dia menangkapmu dalam keluarga Su dan ingin membuat Su Yingxia tidak berharga. Hal-hal ini, ekspresinya menjadi sangat marah, dan dia bahkan mengepalkan tinjunya. Siapa Mama Rong, nama yang aneh? Han Xian bertanya sambil tersenyum. Namanya Rong Liu, dia wanita yang tidak senonoh, dan dia penuh kebencian, jadi aku memanggilnya Rong Momo, kata Shen Lingyao. Ya, jika dia ingin pergi, aku akan pergi bersamanya, kata Han Xian. Apa maksudmu dia tidak mau, itu bukan karena kamu, Han Xian. Aku peringatkan kamu, Yingxia telah sangat menderita untukmu, kamu harus membantunya keluar dari kemarahannya. Shen Lingyao mengangkatnya kepalan tangan merah muda, wajahnya berkata mengancam. Oke, aku menulisnya. Jika tidak ada yang lain, aku harus menjemputnya dari pulang kerja. Han Xian mengangguk lagi dan lagi. Pergilah, ketika aku kaya, aku akan membayarmu kembali. Melihat bagian belakang kepergian Han Xian, mata Shen Lingyao tiba-tiba redup, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Yingxia, kamu mungkin tidak pernah tahu dalam hidup ini, betapa aku iri padamu. Su Yingxia berjalan keluar dari perusahaan setelah pulang kerja, melihat Han Xian di pintu, dan berlari ke sisi Han Xian. Mengapa kamu di sini, tidakkah kamu beristirahat di rumah? Su Yingxia berkata tanpa diduga. Han Xian melambaikan tangannya dan berkata, lihat penampilanku, aku masih perlu istirahat. Baru pada saat itulah Su Yingxia menyadari bahwa Han Xian telah melepas plester, wajahnya menjadi suram, dan dia berkata dengan dingin, kapan kamu melepasnya? Dokter mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 40 hari untuk pemulihan. Tangan? Aku sudah sehat, dan dokter juga telah memeriksaku. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membawamu ke rumah sakit untuk bertanya, kata Han Xian sambil tersenyum. Su Yingxia meraih tangan Han Xian dan bertanya dengan curiga, sungguh, kamu tidak berbohong padaku, kan? Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Ulanglah. Aku baik-baik saja. Setelah masuk ke mobil, Su Yingxia benar-benar lega ketika melihat Han Xian mengemudi dengan tangan bebas. Kamu pulih begitu cepat, aku khawatir bahkan dokter tidak bisa mempercayainya, kata Su Yingxia. Jika saya tidak bergerak cepat, bola matanya hampir jatuh ke tanah, tapi untungnya saya menjejalkannya kembali.
Su Yingxia merasa geli dengan kalimat ini, dan berkata, kamu sangat luar biasa sehingga pantatmu hampir naik ke langit. Batuk, bagaimana seorang pria bisa melakukan tindakan ini, kata Han Xian. Su Yingxia tidak mengerti arti kalimat ini untuk sementara waktu, ketika dia memikirkannya, suhu di dalam mobil sedikit dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Han Xian, kamu semakin berani, kata Su Yingxia dengan dingin. Kelopak mata Han Xian melonjak, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya bertemu Shen Lingyao hari ini. Yao. Dia tidak menghubungiku selama beberapa hari, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Han Xian memberitahu Su Yingxia apa yang terjadi hari ini. Dia mengeluh bahwa Han Xian secara tidak sengaja melukai penjaga keamanan itu, dan berkata, bagaimana kamu bisa memukuli seseorang dengan santai? Bagaimana jika kamu terluka, kamu tidak akan diizinkan tanpa izinku di masa depan. Bertengkar dengan seseorang. Bab 83 Kecemburuan yang melonjak. Di lingkaran teman sekelas Su Yingxia dulu memiliki status yang sangat tinggi, dan bahkan banyak teman sekelas pria mengejar Su Yingxia dengan ide, mendapatkan bulan terlebih dahulu. Di masa lalu, Su Yingxia dipuja oleh banyak bintang, tetapi sejak Han Xian bergabung dengan keluarga, hanya ada sinisme yang tersisa di antara teman-teman sekelasnya, terutama teman-teman sekelas pria itu. Kata-kata itu sangat sarkastik sehingga Su Yingxia sekarang menghindari teman-teman sekelasnya. Shen Lingyao berpartisipasi setiap tahun, dan setiap tahun dia mendengar mereka mengatakan bahwa Su Yingxia salah, dan dia juga bertengkar dengan teman-teman sekelasnya setiap kali untuk membantu Su Yingxia berbicara, tetapi dia lemah dan lemah sama sekali. Sekarang Su Yingxia telah tinggal di villa sisi gunung, dan Han Xian tidak terlihat sia-sia, jadi Shen Lingyao ingin Han Xian membantu Su Yingxia karena marah. Kamu tidak tahu betapa tidak menyenangkannya teman sekelas itu, terutama Jalang Rong Momo, yang memiliki dendam terhadap Yingxia ketika dia di sekolah. Dia menangkapmu dalam keluarga Su dan ingin membuat Su Yingxia tidak berharga. Hal-hal ini, ekspresinya menjadi sangat marah, dan dia bahkan mengepalkan tinjunya. Siapa Mama Rong, nama yang aneh? Han Xian bertanya sambil tersenyum. Namanya Rong Liu, dia wanita yang tidak senonoh, dan dia penuh kebencian, jadi aku memanggilnya Rong Momo, kata Shen Lingyao. Ya, jika dia ingin pergi, aku akan pergi bersamanya, kata Han Xian. Apa maksudmu dia tidak mau, itu bukan karena kamu, Han Xian, aku peringatkan kamu, Yingxia telah sangat menderita untukmu, kamu harus membantunya keluar dari kemarahannya. Shen Lingyao mengangkatnya kepalan tangan merah muda, wajahnya berkata mengancam. Oke, aku menulisnya. Jika tidak ada yang lain, aku harus menjemputnya dari pulang kerja. Han Xian mengangguk lagi dan lagi. Pergilah, ketika aku kaya, aku akan membayarmu kembali. Melihat bagian belakang kepergian Han Xian, mata Shen Lingyao tiba-tiba redup, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Yingxia, kamu mungkin tidak pernah tahu dalam hidup ini, betapa aku iri padamu. Su Yingxia berjalan keluar dari perusahaan setelah pulang kerja, melihat Han Xian di pintu, dan berlari ke sisi Han Xian. Mengapa kamu di sini, tidakkah kamu beristirahat di rumah? Su Yingxia berkata tanpa diduga. Han Xian melambaikan tangannya dan berkata, lihat penampilanku, aku masih perlu istirahat. Baru pada saat itulah Su Yingxia menyadari bahwa Han Xian telah melepas plester, wajahnya menjadi suram, dan dia berkata dengan dingin, kapan kamu melepasnya? Dokter mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 40 hari untuk pemulihan. Tangan? Aku sudah sehat, dan dokter juga telah memeriksaku. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membawamu ke rumah sakit untuk bertanya, kata Han Xian sambil tersenyum. Su Yingxia meraih tangan Han Xian dan bertanya dengan curiga, sungguh, kamu tidak berbohong padaku, kan? Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Ulanglah, aku baik-baik saja. Setelah masuk ke mobil, Su Yingxia benar-benar lega ketika melihat Han Xian mengemudi dengan tangan bebas. Kamu pulih begitu cepat, aku khawatir bahkan dokter tidak bisa mempercayainya, kata Su Yingxia. Jika saya tidak bergerak cepat, bola matanya hampir jatuh ke tanah, tapi untungnya saya menjejalkannya kembali. Su Yingxia merasa geli dengan kalimat ini, dan berkata,
kamu sangat luar biasa sehingga pantatmu hampir naik ke langit. Batuk, bagaimana seorang pria bisa melakukan tindakan ini, kata Han Xian. Su Yingxia tidak mengerti arti kalimat ini untuk sementara waktu, ketika dia memikirkannya, suhu di dalam mobil sedikit dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Han Xian, kamu semakin berani, kata Su Yingxia dengan dingin. Kelopak mata Han Xian melonjak, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya bertemu Shen Lingyao hari ini. Yao Yao? Dia tidak menghubungiku selama beberapa hari, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Han Xian memberitahu Su Yingxia apa yang terjadi hari ini. Dia mengeluh bahwa Han Xian secara tidak sengaja melukai penjaga keamanan itu, dan berkata, bagaimana kamu bisa memukuli seseorang dengan santai? Bagaimana jika kamu terluka, kamu tidak akan diizinkan tanpa izinku di masa depan. Bertengkar dengan seseorang. Selama 3 tahun, dia diam-diam mengawasinya pergi dan pulang kerja, mengikutinya diam-diam di pagi hari, dan melindunginya. Ketulusan ini dapat dipelajari dari dunia. Jika Su Yingxia masih memiliki keraguan tentang ini, itu akan terlalu tidak bijaksana. Kamu mungkin tidak tahu, teman sekelasku memperlakukanku sebagai lelucon sekarang, kata Su Yingxia sambil menghela nafas panjang. Itu sebabnya kamu harus pergi. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek Chengxi sekarang, dan kamu masih tinggal di villa di lereng gunung. Siapa yang berhak menertawakanmu, kata Han Xian. Tapi, Su Yingxia ragu-ragu. Yang tidak dia katakan adalah bahwa semua lelucon itu berasal dari Han Xian. Jika Han Xian pergi bersamanya, teman-teman sekelas itu pasti akan memukul Han Xian dengan tembakan artileri. Di tubuhnya, dia tidak melakukannya. Tidak ingin Han Xian ditertawakan. Tidak apa-apa, selama kamu tidak memperlakukanku sebagai orang yang tidak berguna, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak menatapku seperti ini, kata Han Xian ringan. Tidak, tentu saja tidak. Su Yingxia, yang ingin menjelaskan, berkata dengan panik. Karena tidak ada, bawa saya untuk melihatnya. Saya belum pernah berpartisipasi dalam reuni kelas, jadi lebih baik bertemu dunia, kata Han Xian sambil tersenyum. Setelah lama terdiam, Su Yingxia mengangguk dan berkata, oke. Kembali ke rumah, Su Yingxia menerima telepon lagi dari Shen Lingyao. Setelah dia yakin bahwa Su Yingxia akan berpartisipasi dalam reuni alumni, dia sangat gembira. Dia sangat ingin melihat Han Xian tampil di reuni alumni dan bisa menampar wajah dari teman sekelas itu. Keesokan harinya, perusahaan keluarga Su. Su Haichao duduk di kursi kantor dengan kaki di atas meja, wajahnya nyaman. Seminggu penuh telah berlalu, dan pinjaman Su Yingxia belum dinegosiasikan. Meskipun dia sedikit khawatir tentang situasi perusahaan, dia lebih bahagia. Perasaannya saat ini adalah bahwa bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Su Yingxia ke kematian. Saya tidak ingin melihat Su Yingxia melakukan ini. Pada saat ini, Su Yihan tiba-tiba bergegas ke kantor dengan panik. Haichao, pernahkah kamu mendengar? Sialan, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Su Haichao berkata dengan ringan. Saya mendengar dari Departemen Keuangan bahwa pinjaman telah dikreditkan ke akun perusahaan, kata Su Yihan. Ketika Su Haichao mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah itu berita palsu? Berapa pinjamannya? Sekarang seluruh Departemen Keuangan mengetahui masalah ini, dan 1 miliar penuh telah diterima, kata Su Yihan. Apa? Su Haichao sangat bersemangat sehingga dia jatuh langsung dari kursi kantor, berdiri dengan malu, dan menggertakkan giginya, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa meminjamkan 1 miliar yuan. Aku juga tidak ingin mempercayainya, tetapi kata-kata Departemen Keuangan tidak boleh palsu. Su Yihan sebelumnya telah menentukan bahwa Su Yingxia tidak dapat melakukan ini, tetapi sekarang setelah 1 miliar telah tiba, dia tidak dapat membantu. Jika dia tidak mau mengakuinya. Wajah Su Haichao suram, dan dia benar-benar membiarkan Su Yingxia melakukannya. Di masa depan, keuangan perusahaan juga akan diserahkan kepada Su Yingxia, yang merupakan mimpi buruk bagi semua kerabat keluarga Su. Ayo pergi dan melihat Departemen Keuangan. Begitu Su Haichao selesai berbicara, telepon rumah di mejanya berdering. Setelah Su Haichao menutup telepon, Su Yihan bertanya, ada apa?
Nenek berkata, ayo pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Su Haichao berkata dengan enggan, karena nenek telah maju, maka masalah ini pasti tidak akan palsu. Bab 84 menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Di ruang konferensi, wanita tua itu memegang tangan Su Yingxia dengan senyum di wajahnya. Ini adalah kedekatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebelumnya, wanita tua itu tidak menganggap Su Yingxia sebagai keluarganya, tapi sekarang, Su Yingxia tampaknya menjadi cucu kesayangannya. Meskipun dikatakan bahwa Su Yihan mungkin menikah dengan keluarga kaya di masa depan, tetapi untuk saat ini, Su Yingxia adalah orang yang membantu keluarga Su mengatasi kesulitan. Tetapi selain wanita tua itu, kerabat lainnya tidak terlihat baik. Keluarga Su memang selamat dari krisis dengan baik, tetapi keuangan perusahaan diserahkan kepada Su Yingxia, dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menghasilkan uang di masa depan. Wanita tua itu bisa menutup mata terhadap mereka, tetapi bisakah Su Yingxia memikirkan sikapnya sebelumnya terhadap Su Yingxia? Jika dia tahu bahwa dia menggelapkan uang perusahaan, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Su Haichao dan Su Yihan datang ke ruang konferensi, wajah mereka tampak seperti makan kotoran, terutama ketika Su Haichao melihat kemesraan antara wanita tua itu dan Su Yingxia, dia bahkan lebih marah. Di masa lalu, hanya dia yang bisa menikmati ini. Jenis perawatan, tetapi sekarang, Su Yingxia memiliki kecenderungan untuk menggantikannya. Yingxia membantu perusahaan kami melalui kesulitan, dengan pinjaman 1 miliar yuan. Di masa depan, Yingxia akan bertanggung jawab penuh atas keuangan perusahaan. Inilah yang saya janjikan sebelumnya. Selain itu, saya punya satu hal lagi untuk diumumkan hari ini, kata wanita tua itu. Mendengar ini, Su Haichao terkejut, wanita tua itu harus memberi Su Yingxia kursi ketua perusahaan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh semua kerabat. Su Guolin segera berdiri dan berkata, Bu, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Ini adalah hal besar bagi perusahaan, dan itu tidak dapat dimainkan. Ya, Nenek, Anda harus berpikir jernih. Perusahaan keluarga Su kami tidak dapat jatuh ke tangan orang luar, Su Haichao mengingatkan dalam satu kata. Wanita tua itu tersenyum ringan dan berkata, mengingat Yingxia memiliki beban yang begitu berat di pundaknya, saya ingin seseorang membantunya berbagi sebagian. Haichao, Anda akan menjadi wakil direktur perusahaan di masa depan, dan Anda akan sepenuhnya membantu proyek Chengxi Su Yingxia. Begitu kalimat ini keluar, semua orang yang hadir tercengang, dan tidak ada yang mengira wanita tua itu akan mempromosikan Su Haichao saat ini. Dia belum memiliki kinerja bintang di perusahaan baru-baru ini. Posisi wakil direktur diberikan kepada Su Haichao, bukankah ini berarti setengah dari kekuatan di tangan Su Yingxia harus ada di tangan Su Haichao? Su Yingxia menggertakkan giginya. Wanita tua itu berbicara dengan sangat baik, dan bahkan menunjukkan tatapan yang sangat sayang padanya, tetapi pada kenyataannya, dia masih tidak percaya pada dirinya sendiri, karena takut bahwa semua hak perusahaan akan ada di tangannya, yang akan membuat Su Haichao kehilangan posisinya sebagai direktur di masa depan, kesempatan panjang. Tidak peduli berapa banyak yang saya lakukan, apakah status saya di hati Anda lebih rendah dari Su Haichao? Setelah tercengang, kerabat keluarga Su tersenyum lega. Tentu saja, mereka tahu mengapa wanita tua itu melakukan ini. Ini adalah langkah cerdas untuk melemahkan hak Su Yingxia di perusahaan. Dari awal hingga akhir, wanita tua itu menganggap Su Haichao sebagai penggantinya. Su Haichao tersenyum dan berkata dengan cepat, terima kasih Nenek, saya pasti akan memenuhi harapan saya. Yingxia, kamu akan bekerja sama lebih banyak dengan Haichao di masa depan. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan diskusikan, kata wanita tua itu. Su Yingxia menjawab. Setelah pertemuan, wanita tua itu pergi lebih dulu. Su Haichao berkata kepada Su Yingxia dengan bangga, sepertinya tidak peduli berapa banyak yang Anda lakukan, Nenek tidak menghargai Anda. Posisi saya di hati lelaki tuanya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bandingkan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan meninjau setiap akun perusahaan. Saya tidak peduli bagaimana Anda menghasilkan uang di perusahaan di masa lalu, tetapi di masa depan, bahkan jika Anda kehilangan 1 sen,
Anda sebaiknya menjelaskannya kepada saya. Su Yingxia menyelesaikan dengan dingin. Dia mengabaikan Su Haichao dan berjalan keluar dari ruang konferensi. Kerabat keluarga Su semuanya marah. Mereka tidak hidup dari gaji bulanan mereka. Jika mereka tidak bisa menggelapkan perusahaan, bagaimana mereka akan hidup di masa depan? Su Yingxia ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan wanita tua itu tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia masih ditelepon. Apakah dia pikir kita akan menganggapnya serius? Di masa depan, aku seharusnya mendapatkan tidak kurang dari 1 poin. Aku akan melihat apa yang berani dia lakukan padaku. Su Guolin berdiri dan berkata kepada kerabat keluarga Su, jangan khawatir. Haichao sekarang adalah wakil direktur perusahaan, beraninya Su Yingxia mempersulit kita. Su Haichao tersenyum dan berkata, kali ini pinjamannya 1 miliar yuan, jika kita tidak dapat membawa pulang sejumlah uang, saya minta maaf kepada leluhur keluarga Su, jangan khawatir, saya akan melindungi Anda. Jika ini Jalang berani mempermalukanmu, aku akan membuatnya terlihat bagus. Haichao, kami bisa mengandalkanmu. Dengan statusmu di benak wanita tua itu, berapa nilai Su Yingxia? Ya, dia seorang wanita, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Haichao? Su Yingxia kembali ke kantor, wajahnya tenggelam seperti air. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita tua itu akan mencekik lehernya dengan cara ini. Su Haichao menjadi wakil direktur, dan wanita tua itu sengaja membicarakan masalahnya dan berdiskusi dengan Su Haichao, yaitu menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Kapan kamu akan menyadari bahwa Su Haichao sama sekali tidak cocok untuk menjadi ketua? Apakah kamu benar-benar ingin perusahaan dihancurkan sepenuhnya? Ketika sudah waktunya untuk pulang kerja, Su Yingxia menerima telepon dari Shen Lingyao, mengatakan bahwa itu adalah ucapan terima kasih kepada Han Xian atas bantuannya kemarin dan mengundang mereka untuk makan malam. Su Yingxia juga tidak melihat Shen Lingyao selama beberapa hari, jadi dia setuju. Setelah pulang kerja, Su Yingxia, yang berdiri di samping pintu mobil, berkata, Shen Lingyao mengundang kami makan malam di rumah, saya akan mengemudi, Anda tidak tahu jalan. Han Xian keluar dari mobil, berjalan ke kopilot, masuk ke mobil dan menemukan bahwa ekspresi Su Yingxia tidak begitu jelas hari ini. Ban telah mengeluarkan pinjaman, jadi dia harus dalam suasana hati yang baik hari ini. Ada apa? Han Xian bertanya. Nenek memberi Su Haichao posisi wakil direktur atas nama membantu saya berbagi tekanan, dan meminta saya untuk mendiskusikan apapun dengan Su Haichao di masa depan, kata Su Yingxia dengan marah. Saya sudah lama berharap bahwa wanita tua itu akan menemukan cara untuk mengekang momentum Anda di perusahaan, tetapi saya tidak berharap dia menggunakan cara yang kurang ajar seperti itu, kata Han Xian ringan. Mengapa? Tetapi dia telah dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa saya akan bertanggung jawab penuh atas proyek di barat kota dan kekuatan keuangan perusahaan. Su Yingxia bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Bukankah itu sederhana? Dia tidak ingin kamu terlalu menjadi pusat perhatian perusahaan dan mempengaruhi Su Haichao. Bagaimanapun, Su Haichao adalah kandidat ketua, kata Han Xian. Apakah dia tidak takut aku akan membiarkannya pergi? Kerjasama di barat kota dan pinjaman ban semuanya dilakukan olehku. Jika aku tidak peduli dengan urusan perusahaan, berapa lama keluarga Su bisa bertahan? Kata Su Yingxia tidak yakin. Bisakah? Han Xian bertanya. Su Yingxia tersangkut di tenggorokannya, kan? Tentu saja tidak, dia berhasil sampai di tempat dia sekarang, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Itulah sebabnya wanita tua itu berani melakukan ini, karena dia memutuskanmu dan tahu kamu tidak akan melakukannya. Han Xian menghela nafas, Su Yingxia masih terlalu berhati lembut, tetapi bagaimana dia memutuskan, Han Xian tidak. Itu akan mengganggu, dan keluarga Su memang langkah yang baik untuk Su Yingxia, dia bisa belajar perlahan. Villa keluarga Su. Setelah wanita tua itu kembali ke rumah, asistennya berkata dengan tatapan khawatir, Ketua, apakah Anda tidak takut menyebabkan ketidakpuasan Su Yingxia dengan melakukan ini? Wanita tua itu mendengus dingin dan berkata, apa statusnya di keluarga Su sebelumnya, apa statusnya sekarang, dan apa yang dia tidak puas?
Apa yang dia lakukan untuk keluarga Su adalah hal yang biasa, jadi saya benar-benar ingin melakukannya. Apakah Anda memberinya posisi ketua? Tapi, kelangsungan hidup keluarga Su ada padanya sekarang, kata asisten itu. Jangan khawatir, dia tidak punya nyali, dan tanpa keluarga Su, dia bukan apa-apa. Dia harus memakan keluhan ini, dan dia harus memakannya meskipun tidak. Dan aku cukup baik untuk melakukannya. Dia seharusnya merasa beruntung. Kata wanita tua itu. Asisten itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, apa yang diputuskan oleh wanita tua itu bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh orang biasa. Dan Su Yingxia mungkin tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Lagi pula, dia harus bergantung pada perusahaan untuk bertahan hidup. Jika perusahaan runtuh, dia mungkin tidak dapat menjalani kehidupan yang baik. Wanita tua itu telah mencubit garis hidup Su Yingxia. Wanita tua itu berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya benar-benar takut pada orang yang tidak berguna itu. Su Yingxia telah banyak berubah selama ini. Sangat mungkin dia berada di balik pengaruh itu. Keluarga Su harus tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berguna. Bab 85 Sudut yang tidak bisa digali. Rumah Shen Lingyao. Han Xian dan Su Yingxia sedang duduk di ruang tamu. Simfoni panci dan wajan terus-menerus terdengar dari dapur. Dari waktu ke waktu, asap tebal bercampur dengan jeritan Shen Lingyao, tapi dia memerintahkan Han Xian dan Su Yingxia untuk tetap tinggal. Di ruang tamu Su Yingxia bahkan jika Anda khawatir, Anda hanya bisa melakukannya dengan tergesa-gesa. Kamu benar-benar tidak ingin pergi dan melihat? Aku khawatir dia akan membakar rumah itu. Ada semburan asap lagi, dan bahkan ruang tamu tersedak kepanikan. Han Xian berharap dia bisa memakai gas masker. Wajah Su Yingxia penuh dengan kecemasan, dia berdiri dan berteriak, Shen Lingyao, apakah kamu memulai perang dunia ketiga? Berjalan ke pintu dapur berantakan, Shen Lingyao berminyak di mana-mana, dan rambutnya acak-acakan, seperti wanita gila. Melihat mereka berdua, dia berkata dengan panik, bukankah aku sudah menyuruhmu menunggu di ruang tamu? Cepat dan jangan datang menemuiku. Su Yingxia menghela nafas tak berdaya dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukan sesuatu, mengapa memaksakan diri? Apakah kamu bersedia membakar rumahmu ketika kamu bingung? Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Aku sudah menyiapkan hidangan, dan aku akan segera bisa memasak. Shen Lingyao meletakkan satu tangan di pinggulnya, dengan bangga menunjuk ke piring benda-benda gelap, dan dia bisa, melihat apa itu. Han Xian berjalan ke dapur seperti medan perang dan berkata, aku akan melakukannya, kamu pergi mandi. Tidak, aku mengundangmu makan malam hanya untuk mengucapkan terima kasih, bagaimana aku bisa membiarkanmu memasak? Kata Shen Lingyao sambil mendorong Han Xian. Bahkan jika kamu ingin berterima kasih padaku, kamu tidak akan mengirimku ke rumah sakit, kan? Aku khawatir aku tidak akan bertahan malam ini setelah memakan makananmu, kata Han Xian. Su Yingxia tidak tahan lagi, dan membujuk, kamu sebaiknya cepat dan biarkan 3.000, jika itu benar-benar diracuni, kita akan menjadi teman yang sakit. Yingxia, bahkan kamu tidak percaya padaku. Shen Lingyao berkata dengan muram. Ya, aku hanya tidak percaya padamu, keluarlah dengan cepat, kata Su Yingxia tanpa ragu-ragu. Shen Lingyao sangat marah sehingga dia meletakkan spatula dan bergegas keluar dari dapur dengan marah. Aku akan mandi dulu, dan lain kali aku akan menunjukkan padamu seberapa bagus kemampuan memasakku. Setelah Han Xian mengambil alih dapur, semuanya menjadi tenang. Setelah Shen Lingyao mandi, dia mencium bau air liur begitu dia berjalan keluar dari pintu kamar mandi, dan menelan ludah. Yingxia, apakah Han Xian benar-benar sebagus yang kamu katakan? Shen Lingyao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dia mendengar Su Yingxia menyebutkan bahwa Han Xian memasak di rumah setiap hari, dan keterampilan memasaknya luar biasa, tetapi dia belum pernah memakannya sebelumnya. Jadi saya skeptis tentang hal itu, tapi sekarang, aroma terus keluar dari dapur, dan dia tidak tahan untuk percaya. Kamu akan tahu nanti. Su Yingxia berkata dengan senyum di wajahnya, keterampilan memasak Han Xian lebih baik daripada banyak koki restoran, dan dia tidak bosan makan selama 3 tahun.
Shen Lingyao bergumam dan berkata, lihatlah betapa cantiknya dirimu, sungguh membuat iri. Tidak butuh waktu lama bagi Han Xian untuk menyiapkan 3 hidangan dan 1 sup, dengan semua warna, rasa, dan rasa. Jari telunjuk Shen Lingyao banyak bergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil sepotong sebelum dia memakai sumpit. Shen Lingyao, yang penuh kebahagiaan, menikmati rasa lezat dari ujung lidahnya, dan bertepuk tangan, ini sangat lezat, Han Xian, bagaimana kamu bisa begitu luar biasa? Dalam 3 tahun terakhir, Han Xian telah mendaftar untuk kelas memasak pribadi untuk belajar bagi Su Yingxia agar bisa memasak untuk Su Yingxia dengan berbagai cara, dan dia telah mencoba 8 masakan utama. Hidangan dan 1 sup mudah didapat. Yingxia, aku akan tinggal di rumahmu. Aku ingin makan masakan Han Xian setiap hari, kata Shen Lingyao bersemangat. Xian tidak memasak lagi. Saya menyewa seorang bibi yang berspesialisasi dalam memasak, jadi Anda sangat beruntung hari ini, kata Su Yingxia sambil tersenyum. Han Xian berkata saat ini, jika kamu ingin makan makanan yang aku buat, aku bisa memasaknya untukmu setiap hari. Halo. Ekspresi Shen Lingyao tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata, bisakah kalian memikirkan perasaan anjing lajang? Saya ingin makan, bukan makanan anjing. Oke, ayo makan dan makan, jangan membicarakannya, ayo lakukan. Su Yingxia tersenyum senang. Shen Lingyao duduk di samping Su Yingxia dengan tidak puas dan berkata, aku tahu kamu bahagia, tetapi kamu harus menjaga perasaan sahabatmu, jika tidak, aku harus berurusan dengan Han Xian. Oke, selama dia mau, aku tidak peduli, kata Su Yingxia acuh tak acuh. Shen Lingyao berdiri, memberi isyarat dengan sumpit di tangannya, dan berkata kepada Han Xian, aku akan membiarkanmu bernyanyi setiap malam, bagaimana denganmu? Jangan main-main, makan cepat, nanti dingin, kata Han Xian. Shen Lingyao duduk dengan lemah, sudut ini tidak boleh digali, dia hanya bercanda. Ngomong-ngomong, aku memberitahu kelompok teman sekelas hari ini bahwa kamu akan berpartisipasi dalam reuni kelas, dan sekarang mereka semua tahu, kata Shen Lingyao setelah duduk. Su Yingxia sudah lama keluar dari apa yang disebut kelompok teman sekelas ini. Teman sekelas di dalamnya tidak ada yang bisa dilakukan kecuali memamerkan barang mewah apa yang mereka beli dan negara mana yang mereka kunjungi. Mereka terkejut, kan? Kata Su Yingxia. Shen Lingyao mengangguk dan berkata, tidak, mereka semua mengira aku bercanda. Nyonya Rong, wanita ke-8, berkata bahwa dia sudah lama tidak melihatmu dan sangat merindukanmu. Saya pikir dia hanya ingin merepotkanmu. Anak laki-laki yang disukai Rong Liu di masa lalu semuanya menyukaiku, jadi aku tidak menyalahkannya karena menargetkanku. Su Yingxia menjadi sasaran Rong Liu, yang dianggap sebagai bencana. Rong Liu berinisiatif mengejar beberapa anak laki-laki. Tapi mereka semua menyukai Su Yingxia. Aku jelek, aku bisa menyalahkan orang lain, tapi dia beruntung, dia menikah dengan pria kaya, dan sekarang dia memamerkan di grup tas bermerek apa yang dia beli setiap hari. Shen Lingyao menghela nafas, meskipun dia tidak menyukainya Rong Liu, tetapi juga harus mengakui bahwa Rong Liu memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Dia sudah menikah? Su Yingxia bertanya tanpa diduga. Saya juga mengundang saya, tetapi saya tidak pergi, jadi saya terlalu malas untuk memberitahu Anda, kata Shen Lingyao. Setelah mengatakan ini, Shen Lingyao tiba-tiba meletakkan peralatan makan dan berkata kepada Han Xian dengan ekspresi serius, Han Xian, kamu tidak bisa membiarkan Yingxia diganggu di reuni kelas ini, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu ingin mengatakan bahwa jika kamu memiliki kesempatan, kamu bisa memberi pelajaran pada Mama Rong, kan? Han Xian berkata sambil tersenyum. Tentu saja Shen Lingyao berharap untuk melihat adegan ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, tahukah Anda bahwa Yingxia ditampar dengan keras oleh Rong Liu di reuni kelas? Jika Anda tidak dapat membalaskan dendamnya, suami macam apa Anda? Mata Han Xian menyipit. Su Yingxia buru-buru berkata, sudah lama sejak masalah ini, apa yang Anda lakukan dengan itu, selama Rong Liu tidak mempersulit saya kali ini? Bagaimana mungkin dia tidak mempersulitmu, dia memperlakukanmu sebagai musuh? Apakah kamu lupa bagaimana dia mengarahkan hidungnya padamu sebelumnya?
kata Shen Lingyao. Oke, berhenti bicara. Su Yingxia melirik Han Xian dan dengan cepat menghentikan ocehan Shen Lingyao. Setelah makan, Su Yingxia diseret kembali ke kamar oleh Shen Lingyao, dan dia berada di acara bincang-bincang malam pacar. Han Xian ditinggalkan sendirian di ruang tamu untuk menonton TV. Ketika itu membosankan, Mo yang memanggilnya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menonjolkan diri baru-baru ini? Mo yang mengeluh. Ada apa? Han Xian bertanya dengan tidak jelas. Kalian, apakah kamu menabrak beberapa penjaga keamanan kemarin? Tanya Mo Yang. Dalam apa yang terjadi kemarin, Han Xian membantu Shen Lingyao dan secara tidak sengaja melukai beberapa penjaga keamanan. Bagaimana masalah sepele seperti itu bisa sampai ke telinga Mo Yang? Bagaimana kamu tahu? Han Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Video pemotretanmu telah direkam, dan sekarang tersebar di jalan. Apakah kamu benar-benar berpikir Ye Fei tidak akan mencurigaimu, jadi kamu perlu memberinya beberapa petunjuk, kata Mo Yang. Han Xian mengerutkan kening. Dia tidak pernah berharap masalah sekecil itu memiliki konsekuensi seperti itu. Jika Ye Fei mencurigainya, itu akan menjadi banyak masalah. Aku mengerti. Han Xian berkata dengan sungguh-sungguh. Apa rencanamu? Apakah kamu butuh bantuanku? Mo Yang bertanya dengan prihatin. Tidak, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Anda harus bekerja pada 12 pedang. Orang ini sangat penting bagi saya, kata Han Xian. Setelah menutup telepon, Han Xian menghela nafas panjang. Sepertinya dia tidak akan dapat mengambil tindakan di depan umum di masa depan, jika tidak, 3 tahun dormansinya akan hancur, dan harganya akan terlalu mahal. Pada pukul 11 di tengah malam, Han Xian dan Su Yingxia pergi dengan ekspresi enggan Shen Lingyao. Di malam yang sepi sendirian, Shen Lingyao tertidur sambil memegang boneka beruang, dan dia membisikkan 3 kata Han Xian dalam bahasa mimpinya, dia mungkin tidak tahu seberapa dalam obsesi ini.